60% wilayah Nusantara ini atas nama pemilik daripada para bangsawan dan konglomerasi zaman itu. Kampung Pelumpang, nomor Agendom Vervondingnya itu dulu 4983, kurang lebih 250 hektaran, itu atas nama bangsawan Sunda. Jadi Pajajaran hadir ini, Majapahit hadir, terah-terah Pajajaran, terah-terah Majapahit, terah-terah Mataram, dan terah-terah yang lain hadir ini 500 tahun ini, bukan untuk ngacak-ngacak. Yang harus mereka paham mengenai tentang The Promised Land ala bumi Nusantara, ala SAK 101 sebagai obligasi yang sah alias OSA untuk rolling program di internasional. Kalau cucunya Daendels datang mengklaim bisa kan? Nah, saya meluruskan ke Ibu Sri Mulyani, Bu, nggak usah khawatir. Atas tanah wilayah Istana Negara pun bukan atas nama Daendels, tapi atas nama bangsawan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Nah, hari ini saya kedatangan narasumber. Beliau merupakan pengamat pertanahan yang juga pembina Asgas Republik Indonesia, kemudian pembina Lembaga Investigasi Negara, kemudian pembina YLBH Gerakan Anti Narkotika, kemudian pembina Majelis Adat Sunda, kemudian pemerhati budaya Sunda, Raden Samsuri. Assalamualaikum Pak Samsuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya harus panggil Bapak atau Akang? Akang lah. Akang. Nah, beliau merupakan pengamat pertanahan. Jadi podcast hari ini kita akan membahas seputar konflik-konflik pertanahan yang ada di Indonesia nih. Boleh. Samsuri. Dalam arti kata kita meluruskan. Meluruskan lah ya. Karena apa kata Bung Karno dulu, bahwa jangan lupakan jas merah. Ya. Jadi jangan lupakan sejarah. Ya. Yang dimana bangsa kita, Republik Indonesia ini berdiri tegak saat ini melalui fase-fase yang luar biasa perjuangan leluhur kita dulu. Ya. Nah, ditahan dulu Pak Samsuri. Sebelumnya kan warga Indonesia juga sempat kaget nih dengan pernyataan Ibu Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa jika saja hari ini Istana Negara yang saat ini ditempati oleh Presiden Jokowi ada yang menggugat karena kan tidak ada titelnya katanya, itu bisa saja diakui itu. Kaget juga kita mendengarnya itu. Nah, nanti saya akan minta pandangan dari Pak Samsuri terkait hal tersebut. Tapi sebelumnya gini, beberapa hari lalu, tapi bagaimana melihat itu dulu deh, dari pernyataan Ibu Sri Mulyani dulu. Saya Assalamualaikum, Sampurasun Ibu Sri Mulyani yang terhormat Menteri Keuangan kita. Saya mengucapkan terima kasih. Ibu luar biasa, bisa membuka salah satu kotak Pandora, kalau menurut saya. Pernyataan Ibu Sri Mulyani sepenuhnya benar. Benar ya? Benar. Cuman mungkin saya sedikit diluruskan, menyempurnakan sedikit, gitu kan? Bahwa memang betul Istana Negara, Istana Bogor, bahkan istana-istana yang lain yang mendirikan adalah Daendels. Tapi alas hak kepemilikan tanahnya tetap masih milik bangsawan Sunda khususnya. Perlu diketahui bahwa Daendels hanya membangun. Jadi apa bedanya zaman sekarang juga sama. HGB kan, hak guna bangunan kan, gitu kan. Nah, kepemilikannya tetap ada. Jadi that's why kenapa Republik Indonesia bisa merdeka. Karena kedaulatan tanah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap milik pribumi orang Indonesia. Gitu ya. Nah, bahas-bahas soal sengketa lahan nih Pak Samsuri, saya juga tertarik soal yang sekarang jadi lagi trending juga nih, khususnya di Jakarta. Jadi beberapa hari lalu pemirsa ada tragedi kebakaran di Pelumpang, Jakarta Utara ya, depo Pertamina meledak yang kemarin prihatin sekali. Nah, itu kan jadi perhatian publik juga di Indonesia. Nah, tapi kami dari keluarga besar Alexa mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya karena dalam tragedi tersebut kurang lebih ada 15 orang yang meninggal dunia. Ya, kita turut prihatin, mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin. Nah, di balik tragedi itu ternyata ada hal yang menarik juga Pak Samsuri, di mana pemerintah melalui Pertamina hari ini siap untuk bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Bagus.
Nah, tapi yang jadi permasalahan lain, Apalagi? justru katanya ada kepemilikan lahannya itu tidak jelas. Nah, bagaimana Pak Samsuri melihat peristiwa ini? Ya, untuk masalah ini sederhana ya Mas Ega ya. Sebetulnya konsepnya satu, samakan dulu persepsi pemerintah, masyarakat yang tinggal di situ, dan Pertamina. Dan tidak perlu saling salah menyalahkan, ya kan? Jadi yang paling luar biasanya, kalau menurut saya kan nanya nih, menurut saya nih, ya kembali lagi kepada alasak dasar aja. Nah, ini harus dijelaskan juga nih, alasak dasarnya sebagai warkah terhadap tanah tersebut. Karena saat ini rakyat juga tidak punya bukti kepemilikan, ya toh, kalau tidak salah. Juga Pertamina, saya mau tanya juga, Pertamina alat bukti kepemilikannya apa? Dia beli kepada siapa? Boleh kita bertanya seperti itu. Karena mengacu ke pasal 33, bahwa negara hanya menguasai, tidak memiliki. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 juga di sini kita bicara. Ingat, saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air, tetap tanah bumi Nusantara ini berbasis kepada alas dasar hak eigendom vervanging, yaitu sebagai warkah. Dan setahu saya, Kampung Tugu itu kalau tidak salah nomor eigendom vervangingnya 4942, luas kurang lebih 93 hektaran. Terus Kampung Rawabadak nomor eigendom vervangingnya 4961, kurang lebih 363 hektaran. Dan Kampung Pelumpang nomor eigendom vervangingnya itu dulu 4983, kurang lebih 250 hektaran, dan itu atas nama bangsawan Sunda. Siapa? Ya saatnya tiba nanti saya buka. Karena kan ada kerahasiaan. Kalau kami kan hanya sebagai pengamat ya. Jadi dan tugas kami di sini hanya pengen meluruskan. Jadi jangan ribut. Kalau bicara solusi tentang tanah merah tersebut sederhana kalau menurut kami. Gimana? Pemerintah lewat Kementerian BUMN, gitu. Pertamina di dalamnya sebagai user, gitu. Rakyat yang ada di situ, gitu. Dan kami siap memfasilitasi menghadirkan alat bukti tentang alas hak tersebut untuk sebagai menengahi permasalahan ini. Dan tentunya kementerian terkait, Kementerian ATR BPN harus dihadirkan untuk buka warkah yang sebenar-benarnya, supaya tidak ada yang ini yang kami inginkan ini, supaya tidak ada beban, supaya tidak ada beban politik ataupun beban apapun ke depannya untuk anak cucu kita. Ini permasalahan carut marutnya harus segera dituntaskan. Berdasar dari pembahasan dari Ibu Sri Mulyani tadi, bahwa carut marutnya pembenaran aset negara, ya kan? Ibu Sri Mulyani yang segitu kapasitas luar biasa pusing gitu loh. Bahkan sekelas Istana Negara Lah, Istana Negara aja tidak punya title. Yang bicara bukan saya, Pak. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani loh, yang membicarakan bahwa Istana Negara yang sekarang Pak Jokowi berkantor pun tidak punya title. Suatu saat kalau cucunya Dendeles datang mengklaim bisa kan? Nah, saya meluruskan ke Ibu Sri Mulyani, Bu, nggak usah khawatir. Atas tanah wilayah Istana Negara pun bukan atas nama Dendels, tapi atas nama bangsawan Sunda. Bukan ya? Bukan. Nah, ini logika berpikir sederhana, Mas. Logika berpikir. Kalau misalkan tanahnya atas nama orang Belanda, ya, bisa merdeka nggak Indonesia kira-kira? Nggak bisa dong. Jadi kalau tidak salah, 60% wilayah Nusantara ini atas nama pemilik daripada para bangsawan dan konglomerasi zaman itu, baik orang Sunda, baik orang Jawa mungkin ada, dan 40% atas nama Raja dan Sultan Nusantara sebagai inlander. Produknya memang eigendom vervanging itu produknya memang dari kadaster. Kadaster itu kan seperti sekarang di sini kan BPN agraria.
namanya kadaster. Dia mengeluarkan produk. Dia hanya produk saja, tapi di dalam produk itu kepemilikannya warga negara Indonesia, inlander Indonesia. Iya. Gitu loh, Pak. Jadi di sini jangan salah kaprah, jangan bilang itu punya orang Belanda, bukan. Produknya memang produk Kerajaan Hindia Belanda. Ingat, Kerajaan Hindia Belanda memerintah di Indonesia di sini, memimpin pemerintahan di Indonesia waktu itu, juga diakui secara internasional sah. Menurut internasional, karena dasar daripada Nusantara di sini bukan penjajahan, Pak. Ini juga harus diluruskan. 350 tahun tidak ada penjajahan. Yang ada Tapi apa? Perdagangan. Bukan Kongsi penjajahan. dagang. Kongsi dagang antara Raja dan Sultan Nusantara bangsawan zaman itu dengan VOC yang diawali dulu oleh perjanjian Padrong. Nah, tepat nih 500 tahun lebih nih. 21 Agustus 1522, Prabu Surawisesa, Raja Pakuan Pajajaran, melakukan perjanjian Padrau dengan kerajaan Portugis untuk apa? Untuk perdagangan lada dan pertahanan dunia. Karena Pajajaran waktu itu tidak punya pasukan maritim untuk mengawal perdagangan. Jadi membutuhkan pasukannya Portugis untuk mengawal ke Eropa, berdagang segala macam. Kurang lebih seperti itu. Dilanjutkan oleh POC. Ya kan, dilanjutkan oleh POC gitu loh, dilanjutkan oleh POC. Siapa tuh POC? Bukan Belanda juga, Pak. Saya juga harus luruskan. POC itu adalah kongsi dagang, kamar dagang raja-raja Eropa. Kalau sekarang ini Kadin kalau di Indonesia. Berdagang dengan para sultan dan raja-raja di Nusantara. Luruskan dulu ini sejarah, Pak. Baru kita bermartabat. Jadi leluhur kita ini akan gembira. Karena mereka merasa diakui keberadaannya, jangan dilupakan. Nah, kalau yang saya tangkap justru permasalahan di Pelumpang ini hanya bagian kecil, Pak. Hanya bagian kecil saja. Yang hari ini mencuat. Dan saya terima kasih di bawah pimpinan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Beliau lebih open mind, beliau lebih terbuka. Dan beliau mau gitu loh, meluruskan buktinya dengan apa? Buktinya dengan salah satu menterinya Ibu Sri Mulyani membahas seperti itu, membuka kotak Pandora. Saya angkat topi dengan pemerintahan Pak Jokowi ini. Satu lagi, buat Pak Luhut, statement Pak Luhut tentang Pelumpang luar biasa. Ini jadi silang pendapat loh. Tapi saya mengakui Pak Luhut keren. Keren justru ya. Keren. Kenapa? Pak Luhut straight to the point. Yang punya hak yang boleh tinggal di Pelumpang. Pak Luhut bilang begitu loh. Betul nggak? Ya kan? Terlepas nanti siapa yang punya hak, nanti kita buktikan secara hukum. Fakta hukumnya. Jangan keluar di fakta hukum. Tapi statement Pak Luhut, seorang sabta marga sejati, seorang nasionalis sejati, seorang visioner yang sejati, saya angkat topi buat Pak Luhut. Tegas, lugas. Yang punya hak, yang boleh tinggal di Pelumpang. Keren. Itu dulu aja. Masalah nanti hak dan batil kan bisa dibuktikan lewat fakta hukum, Mas. Iya. Ya toh? Tinggal nanti Pertamina punya alat bukti kepemilikannya apa, ya toh? Rakyat punya alat bukti kepemilikan apa, ya kan? Terus nanti kalau diizinkan, saya bisa memfasilitasi, kami bisa memfasilitasi keluarga besar dari bangsawan Sunda itu untuk membuktikan juga alat kepemilikannya. Untuk sama-sama kita selesaikan, kita luruskan dengan cara bermartabat. Tidak perlu harus saling ribut, saling menjatuhkan, saling ini. Ingat, kita ini orang Indonesia. Kita ini warisan leluhur Nusantara. DNA kita DNA Nusantara. DNA Nusantara ini budi pekerti yang luhur. Ya toh? Cek orang Sunda mah segala sesuatu beres ku ngobrol jeung sabari ngopi. Mata kurang mah sabari ngopi ya. Ngopi dulu. Karena beres ku ngopi. Nah naon ge ku ngopi, kopi kiraneun. Beres ku ngopi jeung ngobrol, itu kudu ribut. Ya. Tidak harus menyalahkan Pak Anies dengan masalah menertibkan EMB kan? Benar. Tidak harus menyalahkan Pak Jokowi, katanya. yang masalah KTP, nggak usah. Pak Anies dan Pak Jokowi bermaksud yang baik untuk rakyatnya. Betul nggak? Betul. Pak Luhut bicara gitu bermaksud yang baik untuk stabilitas pemerintahan juga. Pak Ma'ruf Amin juga merasa dia harus melindungi rakyatnya. Ya. Semuanya luar biasa statementnya. Berarti solusinya apa? Solusinya duduk bersama. Sabari ngopi, ya kan? Tersenyum,
selesaikan dengan cara bermartabat, tidak harus pakai urat. Dan Pak Samsuri kalau dibutuhkan siap untuk kalau emang dibutuhkan. Insya Allah kalau memang buktikan, dan kami pun siap. Gitu untuk, ayo duduk bersama. Ya. Betul tidak? Loh, tujuannya kan untuk meluruskan. Ya. Jadi Pajajaran hadir ini, Majapahit hadir, terah-terah Pajajaran, terah-terah Majapahit, terah-terah Mataram, dan terah-terah yang lain hadir ini 500 tahun ini, bukan untuk ngacak-ngacak, tapi untuk meluruskan sejarah demi kehormatan leluhur kita. Ya. Sekarang saran untuk pemerintah, Pak, khusus untuk peristiwa di Pelumpang ini, karena kan sampai hari ini belum ada solusi kalau saya lihat. Saya hanya rakyat biasa, Mas, jadi kalau bahasa saran kurang tepat kayaknya. Saya lebih berpikir bahwa apa ya, kalau saran kesannya kita menggurui, Mas. Menggurui ya. Ya, jadi ya pada dasarnya mungkin saya hanya menyampaikan pendapat lah, bukan saran ya. Jadi pendapat saya untuk menyelesaikan masalah Pelumpang, satukan dulu kesepahaman, ya kan? Frekuensinya disamakan dulu, ya kan? Antara pemerintah yang tadi saya bilang, Pertamina, rakyat, dan kepada masyarakat Pelumpang yang saat ini lagi berduka, ya saya mengucapkan duka yang tak amat dalam. Semoga para almarhum dan para korban diberikan ketabahan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan pun diberikan ketabahan. Dan kembali lagi saya sependapat, rakyat jangan sampai jadi korban daripada carut marut ini. Pendapat kami menginginkan kita turunkan tensi. Frekuensinya diturunkan. Yuk, ambil solusi bersama-sama. Duduk bersama Pertamina, pemerintah, rakyat, mohon maaf, keluarga pemilik tanah yang sesungguhnya. Berdasarkan warkah yang sesungguhnya. Alasak dasar yang sesungguhnya. Karena Eigendom Vervanging itu adalah satu-satunya kepemilikan tanah yang diakui oleh internasional maupun nasional sesuai dengan Ditjen Agraria 1980. Diakui, bukan tidak diakui, Mas. Jadi di sini yang harus kita rapihkan semua, gitu loh. Duduk bareng. Karena dua bapak bangsa ini, khususnya Pak Soekarno dan Pak Harto, ini luar biasa. Dan seluruh pemerintahan setelah era itu pun semuanya luar biasa. Pak Habibie, Pak Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Jokowi sekarang, semuanya luar biasa. Tidak mudah memimpin Indonesia yang luar biasa ini. Yang heterogen dan sangat luas ini. Jadi mereka ini orang-orang luar biasa. Dan alangkah luar biasa dan sempurnanya pemerintah sebagai holder bisa duduk bareng dengan pemilik alas dasar hak Nusantara yang sebenarnya, yaitu konglomerasi di zamannya yang masih punya anak turunan, dan kerajaan dan kesultanan yang juga punya anak turunan. Jangan sampai kerajaan dan kesultanan pun hanya sebagai cagar budaya saja. Ya toh? Harus punya peran. Harus punya peran semua anak bangsa ini bersatu. Makanya kalau saya, Galuh, Pakuan, Pajajaran, Majapahit. Galuh aset manusianya. Pakuan adalah hukum. Pajajaran adalah sistem. Majapahit adalah kepemimpinan. Karena kebijakan milik Pajajaran asah asih asuh, doktrin perjuangan milik Majapahit Trisandi Gajah Kencana. Makanya saya meluruskan juga ini buat saudara-saudaraku yang belum paham arti Sampurasun Rampes, Mas. Perlu nih, supaya leluhur kami Pajajaran tidak terfitnah. Jadi saya mau hadirkan juga di sini, meluruskan pemahaman ini supaya saudara-saudara yang lain yang belum paham jadi paham, supaya tidak ada ketersinggungan lagi ke depan. Jadi Sampurasun itu, hampura ingsun, tidak bisa sempurna di hadapan Tuhan Yang Maha Esa
Jadi kok mau pakai bahasa Sunda apa bahasa Jawa nih? Sunda tenan naon? Sunda nya hampurasun. Hampura ingsun teu bisa sampurna di payunan Gusti Nu Maha Suci. Tapi urang jeung sasama manusia sampurna. Sajajar. Pajajaran, sistem. Mensejajarkan diri kapan kita berhadapan dengan Tuhan, kapan kita berhadapan dengan sesama manusia. Habdul minanas wa habdul minallah. Diatur di Pancasila, 4 sila mengatur habdul minanas, 1 sila mengatur habdul minallah. Layang jamus sekali musada. Karena di mata Tuhan, di mata Gusti, hanya amal perbuatan di muka bumi yang akan dilihat dan dicatat. Bukan pangkat, harta, atau jabatan. Betul tidak? Itu arti sampurasun. Ya toh, makanya Eyang walaupun dia punya mahkota binokasih dan kursi gilang gading kencana, dia tidak mau duduk. Tapi dia duduk di tikar pandan dengan saudara-saudaranya. Biar sejajar, dia tidak merasa dirinya Raja Sunda. Tapi sama. Sejajar dengan saudara-saudaranya, maka disebut pandan wangi. Karena duduk di satu tikar pandan, bergandengan, sauyunan menjadi wangi. Silih wangi. Silih memberikan kewangian. Rampes. Apa itu arti rampes? Rampah hati. Pegang hati kita. Sebelum nyubit orang, cubit diri sendiri. Sakit tidak? Kalau sakit jangan cubit orang, Mas. Kalau udah gitu damai nggak? Damai tidak? Kalau udah damai, Islam bukan damai itu? Islam. Kalau udah Islam selamat tidak? Selamat. Udah selamat merdeka nggak? Merdeka. Cahaya bukan? Cahaya. Sunda bukan cahaya? Sunda. Sunda itu bukan suku, Mas. Tapi cahaya. Tatanan matahari sistem. Ngeri. Untuk bicara luar biasa lah leluhur kita ini. Jadi kalau cukup dengan sampurasun rampes saja damai Nusantara ini. Benar nggak? Benar. Kalau tahu artinya. Makanya jangan padu ngucapin kalau nggak ngerti arti. Jangan padu pakai baju tapi tidak tahu isi baju. Ngerti nggak, Mas? Ya seperti itulah konteksnya. Pak Samsuri, kita kembali lagi membahas tadi yang belum Ya, tuntas itu nih intermezzo. soal pelumpang nih. Sejauh ini kan antara pemerintah, Pertamina, kemudian warga belum juga ditemukan solusi, Pak. Nah, seharusnya yang dilakukan pemerintah tadi rempuh. Ya pemerintah, kalau menurut saya itu kan boleh dong saya berpendapat. Boleh, sangat boleh. Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menginvestigasi alas hak dasar daripada distrik Koja tersebut. Atau kecamatan Koja itu kaitan Kampung Tugu, Kampung Rawa Badak, dan Kampung Pelumpang. Yang saya sebutkan tadi nomor egendomnya. Ya. Cari dulu itu. Karena dasarnya di alas hak. Land deform. Nanti bisa diketahui itu ya. Iya, dari alas hak ini baru ketahuan. Makanya di sini juga nanti bisa pemerintah coba diskusi dengan Kementerian BPN, gitu. Warkanya buka gitu loh, yang sebenar-benarnya. Totalnya berapa sih? Wah, totalnya kan kalau nggak salah 93 hektar, 363 hektar, 230 hektar. Banyak itu totalnya. Kecamatan itu. Iya, itu masuknya ke distrik zaman dulu itu distrik Koja ya. Kalau sekarang kan kecamatan Koja. Gitu loh. Ya, mungkin closing statement, Pak. Terkait kan mungkin di Pelumpang ini salah satu kasus sekian kecil aja di Indonesia. Maksudnya, aduh, Mas. Carut marut tanah di mana-mana, Mas. Banyak orang ngadu ke saya dengan kaitan permasalahan di Medan, di Jawa atau misalkan di Solo khususnya, terus di Kediri, terus di Jawa Barat banyak tuh, di Kerawang tuh banyak Kerawang masalah tuh. Ya? Waduh. nanti kita bahas khusus, Pak. Dalam arti kata sederhana. Duduk bersama, kita tuntaskan secara beradab dan bermartabat tanpa harus saling menyalahkan. Karena kita semua sekarang ini korban daripada pembelokan sejarah. Ya. Contoh kasus yang saya bilang tadi, 350 tahun VOC yang dilanjutkan oleh Belanda di Indonesia bukan menjajah, Bos, tapi berdagang. Agresi Belanda setelah Indonesia merdeka kan? Iya. Betul nggak? Tidak ada agresi Belanda sebelum Indonesia merdeka. Baca sejarah, gitu loh.
Ya kalau misalkan sekarang berdagang, POC bawa pasukan wajar untuk mengamankan, takut dirampok. Lawang sekarang aja, konglomerasi ya, pedagang-pedagang gitu kan, teman-teman ada banyak juga ya teman saya. Kalau dia bawa duit dan segala macam kan minta perlindungan dari polisi. Pak, saya mau transaksi, tolong lindungi saya, mau beli tanah, mau apa. Kan otomatis kan kalau polisi diminta ya untuk melindungi, ya dilindungi kan. Ya sama itu juga. Konsepnya sama aja sebetulnya, cuman beda zaman. Tidak ada dalam ini, cuman ya kembali lagi pembelokan sejarah. Nah, makanya nanti suatu saat ya kalau bersambung lagi nih podcastnya, saya bawa buku Royal Pajajaran Trisandi Gajah Kencana. Kebetulan kami keluarga sudah menyusun buku Trisandi Gajah Kencana, saya dengan saudara-saudara saya, untuk sebagai dasar kembali lagi kepada sejarah. Jangan lupa sejarah. Kami susun ulang itu sampai ke pemerintahan sekarang. Satu lagi Pak, satu mulu dari tadi. Sebelum penutup, ada kemungkinan nggak Pak Samsuri komunikasi nih dengan pemerintah untuk menawarkan solusi tadi itu Pak? Akhirnya kan nanti bisa ditemukan tuh. Insya Allah saya yakin, insya Allah ke depan pasti akan ada komunikasi. Karena bagaimanapun juga pemerintah saat ini pemerintah yang penuh keterbukaan, pemerintah yang pengen betul-betul serius ingin membawa Indonesia maju, Indonesia luar biasa, gitu kan. Jadi saya percaya pemerintahan Pak Jokowi adalah ya pemerintahan yang open mind dan memang persiapan infrastruktur. Karena persyaratan negara maju ini infrastrukturnya harus bagus. Makanya ya ini iseng aja ya. Makanya eyang saya kalau saya berkomunikasi gitu kan, saya ngomong Pak Joko Widodo, eyang saya enggak. Beliau itu namanya Pangeran Jakawinata. Pak Joko Widodo itu sama Pak Jajaran dikasih nama Jakawinata. Kenapa? Tugas Pak Jokowi ini untuk menata. Percaya nggak percaya, ya toh? Bener, beliau menata. Infrastruktur ditata semua, bagus semua. Tol ya. Papua. Contohnya, yang terasa itu Papua. Yang bensin zaman dulu sebagaimana harganya semen, sekarang kan sama aja. Harga bensin di sini dengan harga bensin Papua sama. Ya toh? Semuanya ditata sama beliau. Infrastruktur, jalan tol, segala macam. Karena persiapan Indonesia untuk maju. Persiapan Indonesia mercusuar dunia, bos. Percaya nggak Indonesia akan mercusuar dunia? Iya. Percaya nggak? Percaya, karena ada alasak dasar bumi Nusantara. Persyaratan Indonesia mercusuar dunia, nanti saya buka lebih dalam lagi. Ini harus nih, wajib. Berkaitan dengan 14 lembaga institusi dunia yang harus mereka paham mengenai tentang The Promised Land ala bumi Nusantara, alasak 101 sebagai obligasi yang sah alias OSA untuk rolling program di internasional, ya kan? Karena terus terang aja kami hadir 500 tahun pasca perjanjian eyang kami, ya toh? Kami siap pun berdebat dengan 14 lembaga institusi dunia untuk mencari solusi kesejahteraan manusia di muka bumi sesuai dengan janjinya Bung Karno di 1955 Dasar Bandung, Konferensi Asia Afrika. Please ya. Ini harus ngobrol banyak lagi nih, kita lanjut kapan-kapan. Pak Samsuri, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu ngobrol di Alexa Podcast. Mudah-mudahan ini ngebuka mata pemerintah juga nih, solusi yang ditawarkan Pak Samsuri. Iya, solusinya itu pelumpang ya. Itu ya. Masalah pelumpang itu harus serius itu. Nah, setelah pelumpang ini nanti kita lanjut urusan yang lain, termasuk di Kabupaten Karawang. Terima kasih Pak Samsuri. Pak Raden Samsuri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.